Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam sukacita dan dalam kasih Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, setiap kita sebagai orang tua pasti berharap punya anak yang hebat, punya anak yang pinter, punya anak yang cerdas. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki anak yang hebat dan cerdas itu? Maka tidak jarang biasanya orang tua kemudian menganalogikan kalau mau punya anak yang hebat, punya anak yang top, ya tentu sekolahnya juga harus yang baik. Sekolahnya tentu sekolah favorit, sekolah nomor 1, bahkan sekolah terbaik. Tidak cuma berhenti di situ saja. Ada pendidikan-pendidikan informal yang juga dilakukan, seperti bimbel, kemudian ada les, ada privat, semua dilakukan. Tujuannya apa? Supaya anak kita hebat. Ya, hal itu tentu tidak salah. Hal itu tentu menjadi kewajiban dan usaha setiap orang tua. Cuma persoalannya adalah hebat yang apa? Hebat seperti apa? Cerdas yang bagaimana? Orang biasanya kemudian menilai itu semua dengan nilai. Di sekolahnya juara 1, prestasinya bagus, dan semua itu persoalannya hanya pada persoalan intelektual. Persoalan bagaimana anak-anak kita selama dalam dunia pendidikan mereka hebat di sana. Ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, tentu hal itu bukan hal yang salah dan keliru. Sebagai orang tua, kita memang mendidik anak-anak kita untuk belajar dengan baik. Apakah cukup anak-anak kita hanya dikejar, dituntut untuk punya nilai, prestasi, kebisaan, kemampuan? Apakah benar begitu? Bukankah dunia pendidikan itu sebenarnya adalah jendela dunia? Artinya, belajar dan studi itu sebagai penambah wawasan. Lalu apa yang sebenarnya penting juga diberikan bagi anak-anak kita? Sahabat-sahabat Yesus, ada seorang pakar namanya Daniel Goleman. Dia meneliti tentang korelasi antara kemampuan intelektual dengan kemampuan spiritual. Bagaimana kita bisa survive terhadap segala sesuatu. Dunia ini bukan hanya persoalan nilai, tetapi juga persoalan value. Karena itu bagaimana anak-anak kita bisa punya value. Goleman dalam penelitiannya, dia meneliti kepada anak-anak, dia meneliti bahwa ternyata intellectual quotient itu hanya berperan 20%. Sedangkan spiritual quotient itu mencapai 80%. Untuk menjadikan seseorang itu sukses kemudian. Apakah dia mampu bertahan hidup? Apakah dia mampu memecahkan persoalan? Apakah dia mampu menjadi anak-anak yang kreatif? Itu ada di spiritual quotient. Sabda Tuhan Allah di dalam kitab Amsal 9. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, dan itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, melalui firman ini dalam Amsal 9 ayat 10, kita sebagai sahabat-sahabat Yesus diperhadapkan dan diingatkan bahwa untuk anak kita menjadi survive, untuk anak kita menjadi hebat, bertahan dan menjadi sukses dalam kehidupan ini bukan hanya persoalan intelektual, tapi juga persoalan spiritualitas. Karena itu Tuhan Allah mengingatkan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi keutamaan. Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini, para orang tua mendampingi anak-anak supaya spiritualnya kembali tumbuh dan berkembang. Apa yang kemudian semestinya dilakukan bagi kita para orang tua? Biasanya kita menyerahkan mereka pada pendidikan-pendidikan yang baik, sekolah-sekolah nomor 1 dan terkenal. Tapi situasi seperti ini, kita sudah lihat bahwa intelektual bukan satu-satunya. Justru sekarang mungkin kita sebagai orang tua kewalahan menghadapi sikap anak-anak yang selama ini memang tidak pernah kita didik secara spiritual. Tidak pernah kita ajak berdoa, tidak pernah diajari tentang menghargai segala sesuatu. Dan mungkin itulah yang sekarang kita alami. Bagaimana sulitnya mereka belajar dari sini. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, hari ini kita diingatkan bahwa pengetahuan itu bermula dari takut akan Tuhan. Bagaimana kita juga dididik tidak hanya secara intelektual, sayang dengan Allah, dan menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan Allah. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sejak dari mulainya, Tuhan telah mengingatkan kami semua
bahwa permulaan pengetahuan kami adalah takut akan Tuhan Allah. Bahwa sebenarnya sejak dari awal, Tuhanlah yang telah memberikan kami kemampuan, kepandaian, kebisaan untuk juga hadir sampai dengan zaman ini, untuk sampai dengan ada teknologi. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini anak-anak kami belajar dari rumah. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mendidik mereka juga secara spiritual, untuk disiplin, untuk mengenal Tuhan Allahnya. Sebab mungkin selama ini kami hanya menitipkan mereka pada pendidikan tertentu tanpa kami tahu kebutuhan mereka sebenarnya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa anak-anak kami menjadi hebat, anak-anak kami menjadi besar nantinya. Itu semua karena pertolongan dan berkat Tuhan. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk mendampingi mereka belajar dengan baik, terlebih untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, karena itu sahabat-sahabat Yesus, kenapa takut akan Tuhan itu perlu? Kenapa spiritual intelligence itu perlu? Karena dengan spiritual intelligence kita mendidik mereka juga, kita mendampingi mereka dengan cinta kasihnya Tuhan, kita menyayangi mereka dengan sepenuh hati, bahkan kita ada buat mereka ketika masa-masa yang sulit. Selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita hanya mengejar nilai-nilai dan nilai. Karena itu hari ini, dampingilah anak-anakmu supaya mereka punya value, punya iman, sehingga melalui iman itu mereka bertanggung jawab dan mereka menjadi anak-anak hebat, mereka menjadi anak-anak yang penurut, terlebih takut akan Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, terimalah, didiklah, dampingilah anak-anakmu senantiasa kuat dan sehat, terlebih supaya mereka takut akan Tuhan, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.